Halo semua, nama gue Aiko dari Ilmu Ekonomi 2021 dan hari ini gue akan membahas soal UAS Matdas dari tahun 2021-2022. Jadi kita bisa langsung masuk aja ke soal nomor satu. Sebuah toko roti menjual kroffel dan mengetahui fungsi permintaan terhadap kroffel yang dijualnya, yaitu Q sama dengan 400 kurang P kuadrat, di mana Q adalah banyaknya permintaan kroffel dalam satuan unit, dan P adalah harga kroffel dalam satuan dolar. Nah, pertanyaan yang A, jika kroffel dijual seharga $5 per buah, hitung elastisitas permintaan kroffel terhadap harga pada tingkat harga tersebut, lalu interpretasikan. Petunjuk, tuliskan terlebih dahulu rumus elastisitas titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita langsung bisa aja tulis rumus untuk elasticity atau elasticity kalau dalam bahasa Inggris. Jadi gimana caranya? Kita tinggal tulis saja PED atau elastisitas sama dengan persentase dalam perubahannya kuantitas dibagi persentase dalam perubahannya harga. Nah, untuk mungkin rumus yang lebih simpelnya bisa dijadikan Q2 kurang Q1 per Q1 dibagi P2 kurang P1 dibagi P1 yang membuat sebuah rumus dQ per dP dikali P1 per Q1 atau derivatif Q dibagi derivatif P dikali P1 per Q1. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini dari formula yang kita dapatkan dari soal rumus kuantitas, yaitu Q sama dengan 400 kurang P kuadrat. Dan karena kita ketahui formula dari elastisitas adalah derivatif Q per derivatif P, maka kita tinggal turunin aja rumus kuantitasnya. Jadi dQ per dP sama dengan 400-nya hilang karena dia konstan. Terus abis itu kita tinggal turunin P kuadratnya jadi min 2P. Nah, karena kita udah dapat nih min 2P, kita langsung aja masukin rumus PED-nya. Jadi PED sama dengan dQ per dP kali P per Q. Nah, mungkin sebelum kita bisa masukin ke rumus ini, kita harus cari dulu kuantitasnya jika harga kroffelnya $5 per buah. Jadi jika harga kroffel $5 per buah, nah kita tinggal masukin aja ke rumus Q sama dengan 400 kurang P kuadrat. Jadi Q sama dengan 400 kurang 5 kuadrat, yaitu 400 kurang 25 sama dengan 375. Nah, karena kita udah dapat Q sama HP-nya dan kita juga udah dapat derivatif Q per derivatif P, maka PED sama dengan minus 2P dikali P per Q 5 per 375 sama dengan, kan kita juga udah ketahui P-nya itu $5, jadi minus 2 kali 5 kali 5 per 375 sama dengan minus 10 kali 5 per 375, yaitu min 2 per 15. Nah, jadi kita bisa interpretasikan bahwa jika harga bertambah $1, maka demand akan berkurang sebesar 2 per 15. Karena kan kita menghitung elastisitas harga berdasarkan perubahan elastisitas demand kuantitas demand berdasarkan perubahan dalam harga. Maka kita bisa interpretasikan bahwa jika harga bertambah sebesar $1, maka demand akan berkurang sebesar
2/15 unit. Jadi itu caranya jawab 1A. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke nomor 1B. Nah, jadi 1B ini menanyakan, ternyata pemilik toko kemudian menyadari bahwa permintaan kroffel tidak hanya dipengaruhi oleh harga, namun juga oleh pendapatan Y. Sehingga fungsi permintaan kroffel diestimasi menjadi Q sama dengan 400 kurang 110P ditambah 0,32 Y. Hitung elastisitas permintaan kroffel terhadap pendapatan jika diketahui rata-rata pendapatan masyarakat adalah sebesar $20.000 dan harga kroffel terhadap kroffel adalah $5 per buah. Nah, kan kalau misalnya yang A itu lebih menanyakan elasticity demand. Kalau yang B ini dia nanyanya YED-nya atau elasticity demand berdasarkan perubahan pendapatan masyarakat. Nah, YED ini sebenarnya mirip dengan price elasticity demand. Cuman kalau misalnya YED ini formulanya percentage change dari kuantitas demand dibagi percentage change dalam income. Nah, mungkin untuk sebelum kita tulis rumusnya, kita tulis dulu nih rumus quantity demand jika fungsi permintaan kroffel ini dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi Q sama dengan 400 kurang 110P tambah 0,32 Y. Nah, seperti price elasticity demand yang tadi, sebenarnya percentage change in quantity demand dibagi percentage change in income ini bisa diganti jadi formula mirip seperti PED tadi. Jadi dia bisa jadi derivatif quantity demand dibagi derivatif income dikali income per kuantitas berdasarkan soal. Nah, karena diketahui bahwa DQD bagi DY ini bisa didapatkan dengan cara menurunkan rumus Q sama dengan 400 kurang 110P tambah 0,32 ya, maka kita tinggal turunin aja. Jadi DQ dibagi DY sama dengan 400 hilang karena dia konstan. Terus habis itu minus 110P juga dianggap konstan karena kita mau nuruninnya berdasarkan variabel Y. Jadi minus 110-nya hilang. Dan terakhir 0,32 Y kita turunin jadi 0,32. Gitu. Nah, kita juga ketahui dari soal bahwa rata-rata pendapatan masyarakat adalah sebesar $20.000 dan harga kroffel itu adalah $5 per buah. Jadi P sama dengan $5. Nah, karena kita juga ketahui income-nya sama price-nya, maka kita harus cari dulu kuantitinya jika income rata-ratanya $20.000 dan price-nya $5. Dengan cara memasukkan ke rumus yang di atas. Jadi Q sama dengan 400 kurang 110 dikali $5 ditambah 0,32 dikali $20.000. Tadi gue udah hitung, jawabannya adalah jawabannya adalah 6.250. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus YED-nya. YED sama dengan 0,32 dikali Y-nya yaitu $20.000 dibagi kuantitasnya yaitu 6.250. Jadi jawabannya adalah 0,32 dikali 20.000 dibagi 6.250. Jadi 1,024 atau bisa di round jadi 1,02. Nah, maka dari itu kita udah dapat nih elastisitas permintaan kroffel
terhadap pendapatan, yaitu 1,02. Nah, untuk pertanyaan yang C, kita harus interpretasikan hasil perhitungan pada poin B. Nah, maka dari itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan A, cuman bedanya karena ini kita ngitungnya YID-nya, jadi kita harus interpretasikan perubahan demand dan perubahan pendapatan. Jadi kita bisa tulis aja gini, jawaban yang didapatkan untuk elastisitas permintaan Krovo terhadap pendapatan adalah 1,02. Nah, karena angkanya positif, artinya Krovo itu normal goods. Jadi kita juga bisa tulis karena angkanya positif, angka yang didapatkan positif, dapat kita simpulkan bahwa Krovo adalah normal goods. Ini dikarenakan jika pendapatan masyarakat meningkat, demand quantity demand akan meningkat 1,02 unit, yang berarti semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi demand. Jadi penting harus diingati kalau untuk YED itu kita cukup perhatikan YED-nya itu positif atau negatif. Jadi untuk elastisitas pendapat terhadap pendapatan, kalau seandainya angkanya positif, artinya dia normal good. Karena jika pendapatan masyarakat meningkat, kuantitas demand-nya juga akan meningkat. Namun kalau misalnya negatif, artinya jika pendapatan masyarakat meningkat, kuantitas demand untuk produk tersebut akan menurun, yang berarti dia inferior good. Itu. Nah, lanjut ke nomor D. Nah, pertanyaan D ditanya, diketahui kemudian bahwa rata-rata pendapatan masyarakat tumbuh mengikuti fungsi kontinu terhadap waktu yang dinyatakan berikut. Y sama dengan 100E pangkat 0,05T, di mana E adalah angka eksponensial dan T adalah waktu dalam satuan tahun. Nah, yang pertama, berapakah angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya? Nah, jadi kita ditanyakan angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya. Nah, mungkin pertama kita bisa tulis dulu nih rumus yang kita dapatkan, yaitu Y sama dengan 100E pangkat 0,05T. Nah, ini merupakan fungsi kontinu kan, karena pendapatan masyarakat tumbuh mengikuti fungsi kontinu Y sama dengan 100E 0,05T, di mana E adalah angka eksponensial dan T adalah waktu dalam suatu tahunnya. Nah, setelah kita mendapatkan formula ini, kita juga bisa menuliskan rumus untuk rumus RY. RY yaitu growth untuk menunjukkan growth rate. Karena kan kita ditanyakan angka pertumbuhan pendapatan.
Nah, RY ini melambangkan growth rate yang dialami oleh masyarakat, pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya, dan growth rate ini nggak hanya bisa digunakan untuk pendapatan, namun bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya harga atau mungkin harga harga produk lainnya gitu. Nah, RY sendiri itu rumusnya derivatif ln Y dibagi derivatif T. Nah, kalau misalnya seandainya kalian mau cari growth rate untuk harga, bisa diganti Y-nya jadi P, jadi derivatif ln P bagi derivatif T, atau mungkin kalau misalnya mau ngecek growth rate harga produk lainnya, bisa jadi D ln X dibagi dt gitu. Nah, kan kita juga ketahui Y sama dengan 100 E pangkat 0,05 T. Nah, jadi kita tinggal rubah Y-nya jadi ln. Jadi kita kali 2 ruas dengan ln Y sama dengan ln 100 E pangkat 0,05 T. Nah, karena kalau kalau misalnya ada dua variabel menjadi 100 dan juga 0,05 T itu di bawah ln, kita bisa jadikan ln 100 tambah ln E pangkat 0,05 T. Nah, ini bisa dijadiin 0,05 T-nya bisa dibawa ke bawah. Jadi 0,05 T ln E. Dan habis itu karena kita ketahui ln E sama dengan 1, maka jadinya ln Y sama dengan ln 100 tambah 0,05 T. Kenapa ln E itu 1? Karena ln E sama aja dengan log E. Nah, karena E pangkat 1 sama dengan E, maka dari itu log E itu 1. Maka ln E itu 1. Jadi kita ketahui ln Y sama dengan ln 100 tambah 0,05 T. Nah, sekarang kita bisa turunin juga nih ln Y, rumus ln Y ini. Karena kalau kita turunin rumus ln Y ini, kita bisa ketahui growth rate dari atau angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya. Jadi kita tinggal turunin aja jadi D ln Y berdasarkan variable time, jadi dt, sama dengan ln 100 menjadi konstan ditambah 0,05 T. Nah, kan ada variabel T-nya, jadi kita bisa turunin jadi 0,05. Maka dari itu angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya itu 0,05%. Jadi kita bisa interpretasikan angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya sebesar 5%. Oke. Nah, ini kan untuk yang DI ya. Nah, untuk yang D yang kedua, total pendapatan masyarakat M di area toko roti adalah perkalian dari rata-rata pendapat masyarakat, yaitu Y, dengan jumlah populasinya N, atau M sama dengan Y kali N. Jika populasi masyarakat tumbuh mengikuti fungsi N sama dengan 1000 E pangkat 0,01 T, berapakah tinggi pertumbuhan total pendapatan masyarakat per tahunnya? Nah, jadi yang kedua ini kita juga disuruh menghitung angka atau tingkat pertumbuhan total pendapatan masyarakat per tahunnya. Tapi
populasi masyarakat juga tumbuh mengikuti fungsi N sama dengan 1000 E pangkat 0,01 T. Nah kan kalau tadi kan angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya. Nah kalau sekarang kita harus hitung tingkat pertumbuhan total pendapat masyarakat per tahunnya yang direpresentasikan dengan variabel M. Nah kan diketahui bahwa M itu, gimana ya? M itu sama dengan, kita tulis di sini aja, DII M sama dengan Y kali N. Karena kita tahu M sama dengan Y kali N, dan dikasih tahu di pertanyaan bahwa N sama dengan 1000 E pangkat 0,01 T, maka kita tinggal masukin ke rumus M sama dengan Y kali N. Nah, dan kita juga ketahui bahwa Y berdasarkan pertanyaan sebelumnya adalah 100 E pangkat 0,05 T. Jadi kita tinggal gabungin aja nih, M sama dengan, bentar, gue tulis dulu Y-nya, sama dengan 100 E pangkat 0,05 T. Terus N-nya sama dengan N-nya sama dengan 1000 E 1000 E pangkat 0,01 T. Jadi M sama dengan 100 E pangkat 0,05 T dikali 1000 E pangkat 0,01 T. Gitu. Nah, sekarang kita bisa cari RM-nya atau growth rate untuk total pendapatan masyarakat. Nah, seperti tadi, rumusnya adalah derivatif ln M bagi derivatif time. Itu. Nah, sekarang untuk cari derivatif rumus ln M berdasarkan variabel time, kita harus merubah equation M sama dengan 100 E pangkat 0,05 T kali 1000 E pangkat 0,01 T. Nah, jadi kita bisa tulis ulang nih, M sama dengan 100 E pangkat 0,05 T dikali 1000 E pangkat 0,01 T. Nah, kita tinggal kalikan kedua ruas dengan ln. Jadi, ln M sama dengan ln 100 E sebelum kita kali dengan ln, kita sebenarnya bisa simplify 100 E pangkat 0,05 T kali 1000 E pangkat 0,01 T-nya. Jadi, M sama dengan 100 dikali 1000, terus habis itu E pangkat 0,05 T dikali E pangkat 0,01 T. Itu. Jadi, M sama dengan 100 kali 1000 itu 100,000, 100.000. Nah, untuk E pangkat 0,05 kali E pangkat 0,01 T, 0,05 T-nya sama 0,01 T-nya tinggal ditambahin aja. Jadi, E pangkat 0,05 T tambah 0,01 T. Jadi, M sama dengan 100.000 E pangkat 0,06 T. Itu. Nah, sekarang kita baru bisa kali nih kedua ruas dengan ln. Jadi ln M sama dengan ln 100.000 E pangkat 0,06 T. Nah, seperti tadi kita bisa nih pisahin nih. Jadi ln 100.000 ditambah ln E pangkat 0,06 T. Ln M sama dengan ln 100.000 ditambah 0,06 T ln E. Nah, ln E itu 1 kan. Jadi ln M sama dengan ln 100.000 tambah 0,06 T. Kita tinggal turunin aja nih ln M-nya ke sini. Jadi ln M bagi T sama dengan 0,06. Maka dari itu, kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan total pendapatan masyarakat per tahunnya adalah 0,06 atau 6%. Jadi kita tinggal tulis saja tingkat pertumbuhan total pendapatan masyarakat
per tahunnya adalah 6%. Itu. Nah, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, misalkan model pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Jadi, Y sama dengan C tambah IO tambah G. C sama dengan A tambah B dalam kurung Y kurang TO. Dan G sama dengan GY, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi, G adalah belanja pemerintah, IO dan TO masing-masing adalah investasi dan pajak yang ditentukan secara eksogen, A adalah pengeluaran konsumsi autonomus, B adalah marginal propensity to consume, dan G adalah proporsi dari pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Nah, pertanyaan yang A, tentukan fungsi keseimbangan pendapatan nasional dalam reduced form. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membuat reduced form ini? Pertama, kita harus tulis ulang semua model pendapatan nasionalnya dari Y sampai G. Jadi, untuk A, kita tulis dulu nih, Y sama dengan C tambah IO tambah G. Terus habis itu kita ada C sama dengan A tambah B dalam kurung Y kurang TO. Dan terakhir kita ada G sama dengan GY. Nah, ini bisa kita rubah jadi sama dengan 0. Jadi kita harus rubah dulu nih modelnya. Jadi kita rubah jadi Y kurang C kurang IO kurang G sama dengan 0. Jadi kita harus rubah semuanya menjadi rumus sama dengan 0. Terus itu C kurang A dikurang B dalam kurung Y kurang TO sama dengan 0. Dan terakhir Y kurang GY sama dengan 0. Nah, yang rumus kedua ini kita bisa simplify lagi jadi C kurang A kurang BY ditambah BTO sama dengan 0. Jadi ini rumus 1, ini rumus 2, dan ini rumus 3. Nah, untuk merubah rumus ini menjadi reduced form, kita harus memperlihatkan lagi, kita harus highlight lagi konstan-konstan di variabel-variabel tersebut. Jadi, kita bikin dulu nih reduced formnya. Nah, kan diketahui nih, ada Y kurang C kurang IO kurang G sama dengan 0. Nah, jadi pertama, sebenarnya kita juga harus merubah model national income ini menjadi derivatif, supaya kita bisa membuat fungsi keseimbangan pendapatan nasional dalam reduced form. Jadi kita asumsikan semuanya derivatif. Jadi kita juga highlight konstantnya. Jadi kan kalau misalnya nih contoh di rumus pertama, kita ada Y kurang C kurang IO kurang G sama 0. Nah, kita rubahkan semua itu jadi derivatif. Jadi derivatif Y kurang derivatif C kurang derivatif IO kurang derivatif G sama dengan 0. Tapi kita juga harus highlight lagi kita harus highlight lagi konstantnya. Nah, jadi misalnya ini di Y konstantnya apa? 1. Jadi, kita tulis aja nih, 1 kali DY. Nah, terus habis itu ada juga C kurang 1 kali DC. Terus dikurang lagi 1 kali IO. Terus habis itu dikurang lagi 1 dikali DY. Sama dengan 0. Nah, kita bisa simplify jadi DY kurang DC kurang DIO kurang DG sama dengan 0. Nah, kedua, rumus 2, itu kita ada C kurang A kurang BY tambah BT 0 sama 0. Nah, kita tinggal lakukan hal yang sama. Jadi kita keluarin lagi nih, konstannya. Jadi, 1 dikali DC dikurangin, karena A itu konstan, jadi kita jangan tulis. Jadi 1 kurang DC dikurangin BY. Karena sebenarnya kita reduce form ini kita juga kita turunin rumusnya. Jadi kita nggak boleh nulis ulang
yang konstan yang berdiri sendiri. Jadi 1 kali DC dikurang A hilang karena dia konstan. Terus habis itu dikurang BY atau B dikali DY. Dan ditambah B dikali DTO sama 0. Dan terakhir untuk dan ini juga bisa disimplify jadi DC kurang BDY tambah BDT0 sama 0. Dan terakhir rumus ketiga hanya G dan GY, jadi tinggal kita tulis saja D1 kali DG besar dikurangin G dikali DY sama dengan 0. Atau kita bisa simplify jadi DG kurang G kali DY sama dengan 0. Gitu. Nah, itu untuk problem A. Kita cukup melakukan hal tersebut. Nah, untuk B, kita ada 3 anak pertanyaan lagi nih. Nah, untuk yang pertama, kita harus temukan pengaruh dari perubahan-perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, gimana caranya kita bisa cari itu? Kita tinggal butuh merubah menjadi matriks. Kan kita udah ada nih reduce form-nya. Nah, kita tinggal rubah jadi matriks. Jadi, BI kan udah kita ketahui nih DY kurang DC kurang DIO kurang DG sama 0. Nah, kalau matriks kan rumusnya kan kita tinggal berdasarkan reduce form kita tinggal bikin nih kotak-kotaknya sama dengan itu. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih rumus 1, 2, sama 3 ke matriks ini. Nah, tapi kita juga harus memisahkan variabel-variabel yang endogenous sama variabel-variabel yang exogenous. Jadi variabel-variabel endogenous ditaruh di kiri, sedangkan variabel-variabel exogenous ditaruh di kanan. Nah, karena variabel endogenousnya berdasarkan modelnya ada 3, yaitu Y, C, sama G. Jadi untuk variabel Y yang ada Y sama C sama G-nya kita taruh di kiri. Kita mulai dari rumus 1 ya. Jadi yang pertama DY kan endogenous, jadi kita taruh di kiri. Terus DC itu juga endogenous, jadi kita taruh di kiri. Nah, DIO itu exogenous, jadi kita taruh di kanan. Dan DG itu variabel endogenous, jadi kita taruh di kiri. Nah, jadi kita pindahin DIO-nya ke kanan, kemudian DIO. 2, DC itu endogenous. Terus habis itu DY itu endogenous juga, BDY. Terus habis itu dan terakhir BDTO itu exogenous. Jadi kita pindah ini sama dengan negatif B kali DTO. Dan terakhir kita ada DG sama GDY, dua-duanya itu endogenous. Jadi DG kurang G kali DY sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita mulai dengan yang ruas kiri. Nah, di ruas kiri, yang kiri, kotak yang kiri ini untuk parameter atau konstan yang terikat dengan variabel-variabel yang ada di sini. Dan untuk yang di sebelah kanan ini itu untuk variabel-variabelnya. Nah, jadi mungkin kita mulai dulu dari yang kanan, kita tulis nih variabel-variabel endogenous kita, yaitu DY, DC, dan DG. Itu. Nah, karena kita udah tulis nih, sekarang kita tinggal susun aja parameter-parameter dan konstan-konstan yang ada di bawah. Coba kita mulai dari rumus 1. Di rumus 1, D itu konstannya atau parameternya 1. Kita tulis ini 1 di sini. Terus DC itu negatif 1. Dan DG itu juga negatif 1. Nah, sekarang ke rumus 2. Kita ketahui DY itu negatif B. Jadi kita tulis nih negatif B. Terus DC itu 1. Dan karena nggak ada variabel G di rumus kedua, jadi artinya DG nggak ada. Jadi kita tulis jadi 0. Dan terakhir, nomor 3, DY itu minus G. Karena minus G kali DY. Terus DC itu nggak ada. Makanya jadi 0. Terus habis itu DG itu 1. Nah, sekarang kita pindah ke yang ruas kanan. Yang ruas kanan kan variabelnya cuma IO sama TO.
Jadi kita tulis aja nih DIO sama DTO. Cuman ada 2. Artinya ini matriksnya sebenarnya bakal matriks bukan matriks 3 kali 3 lagi gitu. Jadi kita tinggal tulis aja nih apa namanya yang di ruas kanan. Yang merumus 1 ada DIO doang kan. Jadi di baris pertama kita tulis nih DIO-nya 1, terus DTO-nya 0. Nah, terus habis itu di baris kedua kita tulis nih, karena di rumus kedua cuma ada DTO, jadi di baris kedua DIO-nya 0, terus DTO-nya minus B. Dan terakhir, karena di baris ketiga nggak ada kedua variabel, kita tulis aja jadi 0 dan 0. Gitu. Nah, sekarang untuk menemukan pengaruh dari perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional, kita cukup menggunakan Cramer's Rule. Nah, jadi kita akan menggunakan Cramer's Rule untuk mencari perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Jadi kan kita tuh disuruh melihat perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan. Nah, investasi itu ditunjukkan dengan variabel IO. Dan pendapatan ini ditunjukkan dengan variabel Y. Jadi, kita bisa bikin formula dulu. DY per DIO sama dengan JY dibagi J. Nah, jadi karena perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan ini ditunjukkan dengan derivatif Y berdasarkan variabel IO, maka untuk mencari hal ini kita harus mencari matriks. Kita harus menggunakan Cramer's Rule untuk mendapatkan determinan dari matriks ini. Lalu kita juga harus cari determinan dari matriks ini berdasarkan determinan Cramer's Rule di variabel Y. Oke, kita mulai dari variabel yang dari matriks keseluruhannya dulu. Jadi untuk melakukan Cramer's Rule kita cukup cari determinannya aja. Nah, karena cukup dari determinannya aja. Oke, nah J ini sama dengan kita tinggal ambil dari matriks yang ini, yang 1 min 1 min 1 min B 1 0 min G 0 1. 1 min 1 min 1 min B 1 0 min G 0 1. Oke. Nah, kita bisa pakai kita pakai cofactor. Jadi kita cofactor C11 tambah dikurang C12 tambah C13 dengan C11 itu yang pertama ini row 1 untuk kolom 1. Jadi 1001 dan yang kena itu angka 1. Jadi 1001 dikali 1 dikurang C12. C12 itu row 1 kolom 2. Jadi min B min G 01 terus habis itu yang mereka dikalikan minus 1. Jadi minus min 1 kali min B min Y 01 ditambah C13 C3. Jadi min B 1 min G 0. Jadi dikaliin berapa tadi? Min 1 ditambah min 1 kali min B 1 min G 0. Nah, kan ini kan udah nih udah jadi 2 kali 2. Nah, kita tinggal cari determinan masing-masing.
sama dengan sama dengan tinggal nih 1 kali 1 jadi 1 dikurang 0. 1 kurang 0 jadi 1. Terus dikali 1 kurang minus 1 dikali min B dikurang 0. Dan terakhir ditambah minus 1 kali min B kali 0 yaitu 0 dikurangin min G. Jadi 0 tambah G. Tuh. 1 kali 1 jadi 1 dikurangin minus 1 kali min B sama dengan min 1 kali min B itu B. Terus habis itu ditambah minus 1 kali G. Jadinya min G. Jadi 1 kurang B kurang G. Nah, sekarang kita harus cari determinan untuk matriks berdasarkan Y. Jadi, apa yang kita bisa lakuin, kan kalau di DY itu, apa namanya, kan kita kan harus cari, apa namanya, determinan berdasarkan Y, tapi kita juga harus carikan determinan Y ini berdasarkan investment ya, investasi, karena kita mau melihat perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan. Nah, kalau misalnya dengan Cramer's Rule ini, apa yang kita harus lakuin? Jadi kita pertama lihat dulu nih matriks ini. Nah, karena kita mau melihat perubahan investasi, kita mau lihat efek perubahan investasi terhadap pendapatan, jadi apa yang kita harus lakuin? Kita harus lihat nih dari ruas kanan. Dari ruas kanan itu ada derivatif IO sama derivatif TO. TO ini pajak dan IO ini investasi. Nah, yang kanan ini itu merepresentasikan DIO. Dan yang yang kiri ini merepresentasikan DIO, dengan yang kanan itu merepresentasikan DTO. Jadi apa yang kita harus lakuin? Kita akan menggunakan variabel angka-angka ini, konstan-konstan ini, dan kita akan merubah matriks yang ada di ruas kiri nih. Matriks 1, min 1, min 1, min B 1, 0, dan min G 0, 1. Dan kita akan memindahkan konstan-konstan 1, 0, 0 ini ke matriks yang di matriks DY. Jadi kan ini kan direpresentasikan oleh DY, ini direpresentasikan oleh DC, dan ini direpresentasikan oleh DG. Yang merepresentasikan DG, DC, dan DG. Jadi yang merepresentasikan DY ini akan dirubah dengan yang merepresentasikan DIO. Jadi JY sama dengan yang tadinya dari 1, min 1, min 1, min B 1, 0, min G 0, 1, kita rubah menjadi 1, 0, 0, terus habis itu min 1, 1, 0, dan min 1, 0, 1. 1, 0, 0-nya dari mana? Dari ruas yang kanan. Itu. Dan spesifiknya merubah yang merepresentasikan DY di matriksnya. Nah, sekarang dengan cara yang tadi, kita tinggal hitung aja nih, C11 kurang C12 tambah C13 dengan cara yang sama. Jadi kita harus pakai kofaktor, C11 itu kita tinggal coret nih, row 1 sama kolom 1. Jadi kita dapat 1, 0, 0, 1. Jadi kita tinggal masukin nih, 1, 0, 0, 1 dikali yang tadi kena garisnya dua-duanya, yang kedua garisnya yaitu angka 1. Jadi 1 dikali determinan dari 1, 0, 0, 1 dikurangin kofaktor 1, 2, kofaktor row 1, dan kolom 2. Jadi 0, 0, 0, 1. Jadinya yang dikalikan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali apa tadi 1, 2. Jadi yang 1 sama 2 ini 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Dan terakhir C13 1 terus 3. Nah, yang kena minus 1. Jadi 0, 1, 0, 0 dikali minus 1. Jadi minus 1 dikali 0, 1, 0, 0. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja determinannya. Jadi 1 dikali
1 kali 1 kurang 0 kali 0 yaitu 0 di 1 kali 1 kurang 0 dikurang minus 1 dikali 0 kali 1 0 0 kali 0 0 jadi 0 kurang 0 dan ditambah minus 1 dikali 0 kali 0 itu 0 dikurangin 0 kali 1 itu 0 jadi sama dengan 1 dikali 1 minus 0 itu 1 dikurangin minus 1 kali 0 kurang 0 itu 0 jadi minus 0 ditambah minus 1 kali 0 jadi 0 juga jadinya 1 jawabannya. Nah, karena kita udah dapat nih berdasarkan Cramer's rule-nya, determinan dari matriks berdasarkan Y dan IO dan juga matriks secara keseluruhan, kita tinggal masukin ke formula yang awal. DY dibagi DIO sama dengan JY bagi J. Sama dengan JY itu 1 dibagi J-nya itu berapa tadi? 1 kurang B kurang G. Nah, kan tadi dikasih tahu di pertanyaan ya, kalau A itu lebih besar daripada 0 dan B itu di pertengahan 0 dan 1. Terus habis itu G itu juga di pertengahan 0 dan 1. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa B ini angka positif dan Y ini juga angka positif karena mereka itu jaraknya ada di apa namanya? di pertengahan 0 dan 1. Nah, tapi karena angkanya udah pasti di antara 0 dan 1, B dan G ini udah pasti lebih kecil daripada 1. Maka dari itu, jawaban dari 1 kurang B kurang G ini akan udah pasti positif. Dan numeratornya itu 1, jadi pasti positif. Jadi, DY per DIO ini lebih besar daripada 0. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan BII. Interpretasikan hasil perhitungan pada poin I. Jadi, kita tinggal tulis aja nih. Bahwa 1 per 1 kurang B kurang G adalah angka yang positif. Yang berarti jika investasi bertambah, maka akan ada peningkatan pada pendapatan sebesar 1 per 1 kurang B kurang G unit. Titik. Nah, ini untuk yang II. Dan yang terakhir, batasan apakah yang dibutuhkan pada parameter-parameter persamaan agar didapatkan solusi keseimbangan. Nah, untuk mendapatkan solusi keseimbangan, yang penting, kan ini kan 1 per 1 kurang B kurang G. Nah, 1 kurang B kurang G itu nggak boleh sama dengan 0. Karena jika mereka sama dengan 0, maka tidak akan ada solusi. Karena 1 per 0 itu jawabannya nggak ada. Jadi, kita cuma cukup tulis 1 kurang B kurang G tidak boleh sama dengan 0. Yang berarti kalau kita pindahkan 1 kurang B kurang G ini ke kanan, jadinya 0 tidak sama dengan minus 1 ditambah B tambah G. Yang berarti B tambah G tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Dan B tambah G ini udah tidak mungkin sama dengan 1 karena B tambah G ini di bawah 0 sama 1. Gitu. Oke, dan terakhir untuk C. Yang pertama, gunakan teorema fungsi implisit untuk menentukan pengaruh perubahan dari marginal propensity to consume terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, sebenarnya ini mirip kayak yang tadi, cuman kita bisa lebih cepat karena kita cukup butuh menggunakan fungsi implisit, teorema fungsi implisit. Nah, teorema fungsi implisit ini ada rumusnya. Oke, kita tulis dulu nih, CI. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih, marginal propensity to consume itu didasarkan soal
ada di rumus kedua, karena marginal propensity to consume ini adalah B. Jadi B sama dengan marginal propensity to consume. Nah, marginal propensity to consume ini bisa dihitung dengan teorema fungsi implisit. Nah, teorema fungsi implisit ini kita tinggal hitung kayak gini aja. dy per db. Karena kita mau cek menentukan pengaruh perubahan dari marginal propensity to consume. Jadi, marginal propensity to consume itu di bawah terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional di atas. Jadi, dy per db. Nah, sama dengan negatif d negatif D2, yaitu rumus kedua, dibagi, D2, negatif D2, rumus kedua dibagi DB per D2 per DY. Kenapa pakai rumus yang kedua? Karena di rumus kedua ada si marginal propensity to consume ini. Di rumus 1 dan rumus 3 itu nggak ada. Jadi, kita langsung aja nih buka rumus 2-nya. Rumus 2-nya adalah C sama dengan C kurang A kurang BY C kurang A kurang BY ditambah BTO. Jadi, C kurang A kurang BY tambah C kurang A kurang B tambah BTO. Nah, sama dengan 0. D2 per DB sama dengan, kita tinggal cek aja nih yang ada B-nya. C kan udah nggak ada, jadi itu nggak ada. A juga nggak ada, jadi nggak ada. Nah, negatif B. Karena kita nuruninnya berdasarkan B, jadinya minus Y ditambah BTO, jadinya tambah TO. Terus yang kedua, D2 per DY. Sama dengan berdasarkan Y ya. Jadi C-nya nggak ada, A-nya juga nggak ada, terus minus BY. Jadinya negatif B dan tambah BTO, jadi nggak ada. Jadi kita bisa masukin nih ke rumus dengan negatif dan kurung negatif Y tambah TO dibagi negatif B. Sama dengan, kita simplify lagi, kita hilangin negatif-negatifnya, jadinya negatif tambah negatif jadi positif, jadi Y kurang TO dibagi negatif B. Itu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, interpretasikan hasil perhitungan pada poin 1. Nah, kan kita dapat nih Y kurang TO bagi minus B. Nah, Y kurang TO ini positif. Namun, minus B ini negatif. Nah, sekarang karena kita udah dapat nih positif sama negatif, artinya hasilnya itu udah pasti di bawah 0 karena ini negatif. Artinya kita tinggal tulis aja. Hasil perhitungan menunjukkan angka yang negatif. Maka, jika ada peningkatan dalam marginal propensity to consume, keseimbangan pendapatan nasional akan menurun
Y sebesar Y kurang TO dibagi minus B. Titik. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah Vira mengekspor biji coklat ke Uni Eropa. Fungsi harga biji coklat di Uni Eropa dinyatakan sebagai price UE sama dengan alpha 1 kurang sepertiga Q. Sementara harga perolehan biji coklat dari petani di dalam negeri mengikuti fungsi harga P Indonesia sama dengan alpha 2 tambah 1/6 Q. Diketahui pula biaya pengiriman coklat per ton dari Indonesia ke Uni Eropa adalah sebesar gamma. Gamma. Q adalah jumlah biji coklat dalam ton, dan gamma, alpha 1 dan alpha 2 adalah parameter yang semuanya bernilai positif dan dalam satuan dolar. A. Ekspresikan keuntungan yang didapatkan Vira sebagai eksportir biji coklat secara matematis. Petunjuk, nilai pendapatan dan biaya didefinisikan sebagai harga dikalikan jumlah barang. Nah, jadi dari soal nomor 3 yang A, kita dimintakan untuk mencarikan keuntungan atau profit. Nah, keuntungan ini formulanya adalah total revenue kurang total cost. Nah, total revenue-nya itu gimana cara carinya? Total revenue-nya kita tinggal cari dari price-nya yang dari Uni Eropa. Jadi harga yang dari Uni Eropa dikali kuantitas. Kenapa itu jadi revenue? Karena karena si Vira ini ingin mengekspor biji coklatnya ke Uni Eropa. Jadi pengeksporan biji coklat ke Uni Eropa ini menjadikan revenue untuk Vira. Jadi TR sama dengan PUE dikali Q. Karena Q adalah jumlah biji coklat dalam ton. Jadi PUE-nya adalah alpha 1 kurang sepertiga Q dikali Q. Sama dengan alpha 1Q dikurangin sepertiga Q kuadrat. Nah, untuk total cost ini adalah total cost-nya sama dengan kita tinggal kaliin juga nih yang price di Indonesia dikali kuantitasnya. Jadi price IN dikali kuantitas. Karena Vira itu bakal beli biji coklat dari Indonesia. Jadi dia ada pengeluaran di pengeluarannya berdasarkan harga yang di Indonesia. Jadi price Indonesia dikali kuantitas. Nah, karena di soal juga dikasih tahu bahwa ada biaya pengiriman coklat per ton dari Indonesia ke Uni Eropa. Jadi kita harus kali nih si gamma ini dengan Q, karena gamma ini pengiriman coklat per ton, sedangkan Q adalah jumlah biji coklat dalam ton yang akan dibeli Vira. Jadi kita tambahin dengan gamma dikali Q gitu. Nah, sama dengan kita tinggal masukin aja nih price Indonesia-nya. Jadi alpha 2 ditambah 1/6 Q dikali Q ditambah gamma kali Q sama dengan alpha 2 kali Q ditambah 1/6 Q kuadrat tambah gamma kali Q. Nah, sekarang kita tinggal kurangin aja kedua ini. Di keuntungan sama dengan TR yaitu alpha 1Q dikurang sepertiga Q kuadrat dikurangin TC yaitu alpha 2 kali Q tambah 1/6 Q kuadrat tambah gamma kali Q. Oke, jadi ini tinggal kita simplify aja. Jadinya alpha 1 kali Q kurang sepertiga Q kuadrat kurang alpha 2 kali Q dikurangin lagi 1/6 Q kuadrat dikurangin gamma kali Q. Nah, kan ini kan ada beberapa yang kita bisa tambah dan kurang. Jadinya sama dengan kita gabungin aja dulu nih alpha 1 kali Q dikurangin alpha 2 kali Q dikurangin gamma kali Q.
dikurang 1/3 Q kuadrat kurang 1/6 Q kuadrat sama dengan 1/3 Q kuadrat kurang 1/6 kuadrat. Q kuadrat itu kita bisa ganti jadi 2/6 Q kuadrat kurang 1/6 Q kuadrat, yaitu min 3/6 Q kuadrat, yaitu min setengah Q kuadrat ditambah, nah ini kan bisa dimasukin, ini kan Q semua, jadi kita tinggal keluarin aja nih Q-nya, tambah Q kali alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Gitu. Jadi ini untuk keuntungan yang didapatkan Vira. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Berapakah jumlah ekspor biji coklat yang dapat memaksimalkan keuntungan Vira? Nah, jadi gimana caranya kita mencari angka maksimum keuntungan Vira? Kita tinggal turunin aja rumus profitnya. Jadi untuk mencari yang maksimal, kita harus cari FOC of Q dengan rumus profit. Jadi D profit per D kuantitas. Sama dengan, kita tinggal turunin aja nih. Sebelumnya kita tulis dulu deh. Profitnya sama dengan min setengah Q kuadrat tambah Q kali alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Nah, jadi D profit per D Q sama dengan, oke, artinya kita tinggal cari aja nih Q. Jadi min 1/2 Q kuadrat kita turunin jadi minus Q. Ditambah ini deh. Jadi karena kita turunin berdasarkan Q, jadi konstannya aja yang kita tulis. Jadi tambah alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Nah, karena kita mau cari FOC-nya, jadi kita harus pastiin kita cari derivatifnya yang sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 itu titik paling optimumnya. Jadi kita tinggal tulis aja nih, minus Q tambah alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma sama dengan 0. Maka kita pindahin Q ke kanan, Q sama dengan alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Jadi untuk menentukan jumlah ekspor biji coklat yang paling memaksimumkan, Q harus sama dengan alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Tuh. Nah, untuk nomor yang C, untuk angka C, pertanyaannya adalah buktikan dan tentukan besarnya keuntungan maksimum dari pengiriman biji coklat dengan asumsi bahwa alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma lebih besar daripada 0. Nah, jadi kan kita udah tahu nih keuntungan maksimum dari pengiriman biji coklatnya ini Q sama dengan alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Nah, kita harus membuktikan bahwa besarnya keuntungan maksimum dari pengiriman biji coklat ini sama dengan angka tersebut dengan asumsi bahwa alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma lebih besar daripada 0. Jadi kita tinggal tulis lagi nih formulanya. Rumus profit sama min setengah Q kuadrat tambah Q kali alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Nah, kita tinggal masukin aja nih Q-nya ke rumusnya. Min setengah kali alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma kuadrat ditambah Q-nya kan juga alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Jadi alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma pangkat 2. Nah, ini bisa ditambahin nih. Jadinya minus setengah tambah 1 itu minus setengah tambah 1 dalam kurung alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma kuadrat. Sama dengan min setengah tambah 1 itu setengah. Kali alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma kuadrat. Nah, jadinya sama dengan alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma kuadrat dibagi 2. Nah, ini merupakan maksimum profitnya. Nah, kita harus membuktikan bahwa ini merupakan kita bakal mendapatkan keuntungan maksimum. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menunjukkan SOC-nya.
Kan kalau tadi FOC. Nah, sekarang kita harus hitung SOC-nya. Jadi, kita harus buktikan bahwa ini maksimum, bukan minimum. Nah, jadi, gimana caranya SOC-nya itu sama dengan D kuadrat profit dibagi D kuantitas kuadrat. Nah, gimana caranya cari ini? Kita tinggal menggunakan ini, apa namanya, yang kita udah dapetin di B. Derivatif pertama FOC-nya. D profit dibagi D kuantitas, yaitu minus Q tambah alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma. Nah, jadi untuk SOC-nya sama dengan yang Q-nya aja kan. Jadi yang lain konstan, jadi hilang. Nah, yang Q itu jadi negatif 1. Nah, negatif 1 ini angka yang lebih kecil daripada 0. Nah, terus kita juga ketahui bahwa FOC-nya itu sama dengan 0. Jadi DQ dengan Q tambah alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma 90. Nah, karena SOC-nya lebih kecil daripada 0, maka udah pasti relatif maksimum, bukan relatif minimum. Maka dari itu kita membuktikan bahwa betul memang alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma ini unit yang benar karena dia itu maksimum, bukan minimum profit gitu. Jadi kita tulis aja, jika SOC lebih kecil daripada 0, maka ia menunjukkan relatif maksimum, titik maksimum, titik relatif maksimum. Atau optimum. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi jika alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma lebih kecil daripada 0? Dan jelaskan. Nah, jadi sebenarnya jika alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma lebih kecil daripada 0, yang berarti kuantitinya itu bakal tidak ada karena udah pasti negatif. Jadi, kalian bayangin aja, misalnya alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma, alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma unit itu negatif, ya kan lebih kecil daripada 0. Kan itu nggak mungkin ya, nggak mungkin ada kuantitas yang negatif. Jadi, kita tinggal tulis aja nih, D. Jika alpha 1 kurang alpha 2 kurang gamma lebih kecil daripada 0, maka kuantitas tidak akan ada. Karena secara logika, kuantitas apa sih ini tadi? Kuantitas biji coklat tidak mungkin negatif. Namun, kita juga harus bahas jika angka tersebut yang lebih kecil daripada 0 dimasukin ke formula profit. Nah, kalau misalnya seandainya nih profitnya, kita masukin nih angka tersebut ke profit. Nah, karena dia dikuadratin, maka profitnya akan tetap sama aja, karena profitnya akan dikuadratin, jadi negatifnya hilang. Jadi kita tulis aja, namun jika angka tersebut dimasukkan ke formula profit akan tetap sama. Nah, gitu. Jadi itu untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi Q sama dengan 4K pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3. Biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan C sama dengan WL tambah RK. Q
Q sama dengan tingkat produksi perusahaan, C sama dengan biaya produksi perusahaan, L sama dengan jumlah tenaga kerja, K sama dengan jumlah kapital, W sama dengan upah per pekerja, dan R sama dengan biaya per kapital. Nah, pertanyaan yang A, jika perusahaan ingin meminimalkan biaya produksinya, tentukan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange untuk permasalahan optimasi tersebut. Nah, jadi kita diperlukan untuk menuliskan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange-nya. Jadi soal nomor 4 ini emang mencakupi topik Lagrange. Oke, jadi kecilin dulu ya. Nah, jadi untuk yang A kita cuman tulis aja nih fungsi tujuannya sama fungsi kendala dan fungsi Lagrange-nya. Nah, fungsi tujuannya yaitu yang C sama dengan WL tambah RK. Terus habis itu fungsi kendalanya itu yang Q sama dengan 4K pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3. Dan terakhir untuk fungsi Lagrange-nya itu ada rumusnya, yaitu fungsi Lagrange sama dengan fungsi tujuannya ditambah lambda dikali fungsi kendala. Nah, sebelumnya gimana caranya ketahui yang mana fungsi tujuan, yang mana fungsi kendala? Fungsi tujuan itu yang tidak ada angkanya. Biasanya seperti ini, yang kayak Q sama dengan 4K pangkat 2/3 kali L pangkat 1/3 itu itu kan ada angka. Jadi itu udah nggak mungkin fungsi tujuan, karena fungsi tujuan itu yang semuanya variabel dan parameter yang tidak ada angka. Sedangkan fungsi kendala tuh biasanya yang ada angkanya gitu. Nah, terus habis itu untuk fungsi kendala kebalikannya itu biasanya yang ada angkanya. Nah, untuk Lagrange-nya, ini kan udah ada formulanya nih. Jadi kita tinggal tulis nih fungsi Lagrange dengan Z sama dengan, nah sebelumnya kita harus memastikan fungsi kendalanya itu sama dengan 0. Jadi yang dari ruas kanan kita pindahin ke ruas kiri. Jadi Q kurang 4K pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3 sama dengan 0. Nah, jadinya fungsi Lagrange-nya itu Z sama dengan, nah C-nya ini kita nggak perlu masukin ke fungsi Lagrange-nya. Jadi Z sama dengan WL ditambah RK, yaitu fungsi tujuannya, ditambah lambda dikali Q kurang 4K pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3. Nah, sekarang kita udah ada nih fungsi tujuannya, fungsi kendalanya, dan fungsi Lagrange-nya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang B. Nah, yang B ini menanyakan, jika perusahaan menargetkan jumlah produksi sebesar 200 unit, sementara tingkat upah dan biaya kapital masing-masing adalah 100.000 dan 25 juta rupiah, berapakah jumlah tenaga kerja dan kapital yang sebaiknya dipergunakan oleh perusahaan? Nah, untuk ini kita tinggal jawab aja nih fungsi Lagrange-nya. Jadi kita pertama kita turunin dulu fungsi Lagrange-nya berdasarkan L dan juga berdasarkan K dan juga berdasarkan lambda, karena kita kan mau nyari jumlah tenaga kerja dan kapital yang sebaiknya dipergunakan di perusahaan masing-masing. Nah, berdasarkan soal L ini merupakan jumlah tenaga kerja. Terus habis itu K itu sama dengan jumlah kapital. Jadi pertama kita harus turunin dulu nih Lagrange-nya. Yang Z-nya ini berdasarkan kedua variabel tersebut. Jadi pertama mungkin kita bisa coba turunin dulu nih berdasarkan jumlah tenaga kerja. Jadi derivatif Z dibagi derivatif L sama dengan, oke, kita tinggal turunin aja nih berdasarkan rumus yang Z ini. Jadi WL udah pasti turunin dong, jadi W ditambah RK kan udah pasti nggak diturunin karena nggak ada variabel L. Nah, terus habis itu ditambah lagi lambda dalam kurung Q kurang 4K pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3.
Jadi yang kita turunin hanya yang minus 4K pangkat 2 per 3 kali L pangkat sepertiga ya. Jadinya ditambah sepertiga dikali lambda dikali L pangkat sepertiga kurang 1. Ya, itu. Jadi itu untuk um, apa namanya? Untuk yang derivatif Z bagi derivatif L. Terus jangan lupa untuk tulis juga nih K-nya, karena kan K-nya juga apa namanya? Um, K-nya kan juga bagian dari ininya ya, dari variabelnya. Jadi 4K pangkat 2 per 3 kali L pangkat sepertiga. Jadi dikali 4K pangkat 2 per 3. Tuh. Jadi W tambah sepertiga kali 4 itu 4 per 3. Terus lambda L pangkat sepertiga kurang 1 itu minus 2 per 3. Terus kali K pangkat 2 per 3. Nah, ini pastiin sama dengan 0. Terus kita turunin juga nih derivatif. Kita turunin juga yang kapital, yaitu K. Berdasarkan rumus Z. Jadi DZ bagi DK. Sama dengan WL udah pasti hilang karena nggak ada variabel K. Terus RK itu jadi R ditambah uh, lambda, ditambah 2 per 3, karena kita mau turunin nih, minus 4K, pangkat 2 per 3 kali A pangkat sepertiga lambda. Ini ditambah 2 per 3 dikali lambda, dikali dikali 4 juga, dikali K pangkat 2 per 3 kurang 1, dikali L pangkat sepertiga. Dengan R tambah 2 per 3, 8 per 3 lambda, dikali K pangkat 2 per 3 kurang 1 itu minus sepertiga, kali L pangkat sepertiga, sama dengan 0. Dan terakhir kita juga turunin lambdanya, jadi dz per d lambda. Sama dengan karena WL sama RK nggak ada lambda, jadi itu udah nggak mungkin masuk. Terus ini kan ada lambda dalam kurung Q kurang 4K pangkat 2 per 3 kali A pangkat sepertiga. Jadi sama dengan Q kurang 4K pangkat 2 per 3 kali L pangkat sepertiga sama dengan 0. Nah, sekarang kan udah dapet nih dz per dl, dz per dk, dan dz per d lambda. Nah, sekarang kita bisa kita harus pindahin lambda ke ruas kiri di apa namanya, di rumus-rumus yang kita dapatin untuk dz per dl dan dz per dk. Jadi kita tinggal masukin aja nih dz per kita harus dz per dl dulu deh. Kan W tambah 4 per 3 lambda L pangkat minus 2 per 3 K pangkat 2 per 3. Nah, kita pindahin nih W-nya ke kanan. Jadi 4 per 3 lambda L pangkat minus 2 per 3 kali K pangkat 2 per 3 sama dengan minus W. Nah, kita pindahin lagi yang lain. Lambda sama dengan 3 per 4. Kita tinggal pindahin, sorry. Kita pindahin lambda sama dengan lambda sama dengan minus 4 per 3 L minus 4 per 3 L. Oh iya, sorry. Ini harusnya negatif ya. Sorry. Ini harusnya negatif. Soalnya minus 4 ke pangkat L ya. Jadi ini negatif juga. Negatif. Oke. Jadi ini negatif. Jadi dipindahin ke kanan jadi positif. Jadi dan ini kita bisa bagi juga minusnya jadi negatif W. Jadi W dibagi 4 per 3 L pangkat minus 2 per 3 K pangkat 2 per 3. Nah, ini jadinya lambda sama dengan 3W 3
3WL pangkat 2/3 dibagi 4K pangkat 2/3. Nah, kita dapat nih lambdanya buat dz per dl. Nah, sekarang kita cari yang untuk dz per dk, yaitu r kita bisa pindahin r-nya ke ruas kanan. Jadi kita dapat nih min 8/3 lambda k pangkat min 1/3 L pangkat 1/3 sama dengan minus R. Jadi lambda sama dengan R per 8/3 K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3 sama dengan 3R per 3R K pangkat 1/3 per 8 L pangkat 1/3. Nah, kan kita udah dapet nih dua lambdanya. Sekarang kita tinggal sama denganin aja. Jadinya 3WL pangkat 2/3 per 4K pangkat 2/3 sama dengan 3RK pangkat 1/3 dibagi 8L pangkat 1/3. Nah, kita tinggal coret nih 3-nya. Kita bisa coret 4 sama 8-nya, 8 jadi 2. Nah, sekarang kita tinggal kali-kaliin aja nih. WL pangkat 2/3 kali 2L pangkat 1/3 sama dengan K pangkat 2/3 kali RK pangkat 1/3. Nah, udah dapet nih, kita tinggal tambahin nih kita tambahin L pangkat 2/3 dengan L pangkat 1/3 jadinya 3/3 ya, jadi L angkat 1, jadi 2WL sama dengan K-nya juga nih 2/3 tambah 1/3 3/3, jadi K pangkat 1, jadi RK. Nah, terus habis itu kita dapat L sama dengan 2K L sama dengan RK bagi 2W. Nah, kan kita udah dapet nih rumusnya L sama dengan RK per 2W. Nah, kan kita ketahui dari soal bahwa Q sama dengan 200 unit, W sama dengan 100.000, dan R sama dengan 25 juta. Kenapa W sama dengan 100.000 dan R sama 25 juta? Karena W itu merupakan upah per pekerja, yaitu tingkat upah upah dan biaya kapital kan. Jadi upahnya itu 100.000, biaya kapitalnya itu 25 juta. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Nih. Kan kita tahu nih, dz per d lambda sama dengan Q kurang 4K pangkat 2/3 kali L pangkat 1/3 sama dengan 0. Nah, kita tahu L sama dengan RK per 2W. Kita tinggal masukin aja nih. L-nya Q kurang 4K pangkat 2/3 kali L-nya itu RK per 2W pangkat 1/3 sama dengan 0. Q-nya itu 200 kurang 4. K-nya itu belum diketahui ya. Pangkat 2/3 kali. Nah, kita bisa masukin nih. R-nya itu 25 juta. 25 juta. Terus habis itu dikali K per 2 dikali W. W-nya itu 100.000. Pangkat 1/3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa coret nih nolnya nih. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Coret 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, terus 250 sama bisa dibagi 2 nih. 250 dibagi 2 menjadi 125. Nah, jadi 200 kurang 4K pangkat 2/3 dikali 125K pangkat 125K pangkat 1/3 dengan 0. Nah, K-nya ini bisa kita tambahin ya. K pangkat 2/3 tambah
K pangkat sepertiga. Sebenarnya, ini sebenarnya bisa kita keluarin dua-duanya 125K pangkat sepertiga, karena pangkat sepertiga itu sama aja kayak akar pangkat 3 ya. Jadi 125 kalau diakarin pangkat 3 jadi 5. Jadi 200 kurang 4K. Pangkat 23 jadi 5. Terus K pangkat sepertiga. Sama dengan 0. Nah, jadi 200 kurang 20K. 2 per 3 tambah sepertiga jadi 1. Sama dengan 0. Nah, jadi 20K sama dengan 200. Maka K sama dengan 10. Nah, tinggal kita masukin lagi nih ke rumus L. Sama dengan RK per 2W buat cari L-nya. R-nya itu 25 juta. 25.000.000 kali K-nya itu 10 dibagi 2 kali W-nya. W-nya itu 100.000. Sama dengan 1.250. Gitu. Jadi udah deh, ini dapet. Kita highlight dulu. Oke. Oke, jadi itu untuk yang B. Nah, sekarang yang C. Buktikan bahwa jumlah tenaga kerja dan kapital di poin B adalah jumlah optimal untuk mencapai produksi yang ditargetkan. Nah, ini kita sebenarnya bisa pakai Jacobian matrix ya. Jadi, yang C nih. Nah, untuk rumusnya untuk Jacobian matrix itu H sama dengan 0 GL GK GL GK terus ZLL ZLK ZKL ZKK. Nah, maksudnya apa ini GL? Nah, jadi GL itu sebenarnya kalau seandainya si L ini diturunin. Sebentar. GL ini tuh sebenarnya GL ini tuh sebenarnya Oke, jadi untuk yang soal nomor 4C itu kita turunin aja, kita pakai Jacobian matrix. Jacobian matrix ini formulanya kayak gini, 0 GL GK, GL ZLL ZLK, dan GK ZKL ZKK. Nah, untuk yang G ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari fungsi kendala kita. Jadi fungsi kendala kita kan, fungsi kendala itu kan Q sama dengan Q sama dengan 4K pangkat 2 per 3 kali L pangkat sepertiga. Nah, ini kita gini aja. J sama dengan 4K pangkat 2 per 3 dikali L pangkat sepertiga. Nah, jadi untuk GL kita turunin berdasarkan L. Jadi sepertiga dikali 4 dalam kurung 4 ke 2 per 3 dalam kurung L pangkat sepertiga kurang 1 sama dengan jadinya berapa nih? Sepertiga dikali, oh ya, jangan lupa kita harus tahu ya ini udah benar. Jadi sepertiga kali 4K pangkat 2 per 3 dalam kurung L pangkat sepertiga kurang 1. Nah, jadinya sama dengan 4 per 3 K pangkat 2 per 3 L pangkat minus 2 per 3. Itu. Nah, untuk GK itu sama dengan nih sama. Tapi berdasarkan K ya. Jadi
sama dengan 2/3 dikali 4 K pangkat 2/3 kurang 1 dikali L pangkat 1/3, yaitu 8/3 K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3. Itu L pangkat 1/3. Oke, nah sekarang kita masukin aja nih ke sini dengan 0 terus GL itu 4/3 K pangkat 2/3 L pangkat minus 2/3, terus ini bawahnya 8/3 K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3, terus yang tengah atas itu 4/3 K pangkat 2/3 L pangkat minus 2/3, dan yang kanannya lagi 8/3 K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3. Nah, kalau yang ZLL dan ZLK ini dapat dari mana? Nah, kita dapat dari sini, dari DZ per dari DZ per dari DZ per lambda. Nah, DZ per lambda, tapi berdasarkan dari DZ yang L dan DZ yang K. Jadi, coba mungkin kita mulai dari yang DZ yang L dulu. Oke. Jadi DZ yang per DL itu kan W kurang 4/3 lambda L pangkat minus 2/3 K pangkat 2/3 K pangkat 2/3. Nah, terus habis itu jadi kita tinggal turunin aja nih. Kalau misalnya kita mau cari yang L, jadi DZL per DL sama dengan jadinya minus 2/3 kali 4/3, terus habis itu dikali lambda L pangkat minus 2/3 kurang 1 dikali K pangkat 2/3 sama dengan minus 8/9 kali lambda K pangkat 2/3 L pangkat minus 5/3. Terus untuk DZK per DL sama dengan DZL per DZK, DZL per DK sama dengan jadi DZL per DK sama dengan kita tinggal turunin berdasarkan K. Jadi kan ini kan ZL sama dengan W minus 4/3 lambda kali L pangkat minus 2/3 kali K pangkat 2/3. Jadinya DZL per DK itu minus 4/3 lambda, terus kan berdasarkan K ya, jadi lambda L pangkat minus 2/3 dikali 2/3 kali K pangkat 2/3 kurang 1 sama dengan minus 8/9 kali lambda L pangkat minus 2/3 kali K pangkat minus 1/3. Nah, ini kita bisa masukin ke yang 2 pertama ya, jadinya minus 8/9 lambda K pangkat 2/3 L pangkat minus 5/3, terus yang kanan minus 8/9 lambda L pangkat minus 2/3 K pangkat minus 1/3. Nah, terus habis itu yang terakhir yang paling bawah
itu kita tinggal pakai, kita sama sih caranya tadi, tapi pakai ZK. Jadi kita pakai ZK, yaitu ZK sama dengan R minus 8/3 lambda K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3. Nah ini pokoknya sama kayak tadi caranya, yang udah gue dapetin. DZK per DL sama dengan minus 8/9 lambda K pangkat minus 1/3 L pangkat minus 2/3. Terus habis itu DZK per DK sama dengan 8/9 sorry ini tuh sebenarnya gak ada minusnya ya, ini gak ada minusnya soalnya dia di sini negatif juga, jadi ini gak ada negatifnya. Terus ini itu 8/9 kali lambda K pangkat minus 4/3 L pangkat 1/3. Oke, jadi udah dapet, tinggal kita masukin ke sini. Min 8/9 lambda K pangkat minus 1/3 L pangkat minus 2/3. Terus 8/9 lambda K pangkat minus 4/3 L pangkat 1/3. Dan ditutup. Nah dari sini sebenarnya kita tinggal butuh cari determinannya, cuman agak panjang ya caranya, jadi mungkin langsung gue hitungin aja. Tapi intinya tuh sebenarnya cukup sama, tinggal tinggal kita hitung ini aja, C1 pakai cofactor C11 kurang C12 tambah C13, yaitu sama dengan 0, karena udah pasti ini 0 yang atas kirinya, dikurangin minus 4/3 L pangkat minus 2/3 K pangkat 2/3 tutup kurung dikali minus 4/3 minus 4/3 L minus 4/3 L pangkat minus 2/3 K pangkat 2/3. Terus habis itu minus 8/9 minus 8/9 lambda L pangkat minus 2/3 terus K pangkat minus 1/3. Terus habis itu bawahnya itu minus 8/3 K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3, lalu 8/9 lambda K pangkat min 4/3 L 1/3 tutup, ditambah minus 8/3 K pangkat minus 1/3 L minus 1/3 L pangkat 1/3 kurung kali determinannya minus 4/3 L pangkat min 2/3 K pangkat 2/3. Terus abis itu 8/9 lambda K pangkat 2/3 L pangkat minus 5/3. Terus abis itu minus 8/3 K pangkat min 1/3 L pangkat 1/3 dikurang 8/9 lambda K pangkat minus 1/3 L pangkat minus 2/3 dan determinannya. Oke, jadi karena ini hitungannya bakal agak lebih panjang, gue sebelumnya udah ngitung juga. Jawabannya jadinya minus 191 lambda per 16875, dan angka ini itu lebih kecil daripada 0. Dan karena angkanya lebih kecil daripada 0, ini menunjukkan bahwa angka labor dan capitalnya, atau angka untuk kapital dan pekerjanya itu angka yang paling optimal minimum untuk mendapatkan targeted level of production-nya gitu.
Jadi walaupun optimal, ini tetap optimal minimum karena dia lebih kecil. Jadi kita tinggal tulis H lebih kecil daripada 0, yang berarti angka jumlah tenaga kerja dan kapital adalah jumlah optimal minimum. Oke, nah sekarang kita tinggal cari lagi nih targeted Q-nya itu berapa. Target kita juga bisa buktiin. Selain dengan hal tersebut, kita tinggal buktiin aja dengan dengan memasukkan rumusnya. Masukkan ke rumusnya. Q sama dengan 4K pangkat 2/3 kali L pangkat 1/3. Nah, dan di B dituliskan bahwa jika perusahaan menargetkan jumlah produksi sebesar 200 unit. Jadi kita tinggal masukin aja K sama L-nya. Ini sama dengan K-nya itu 10 unit ya, berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Ini sama dengan 4 pangkat 10 pangkat 2/3 dikali L pangkat 1/3. Nah, ini sama dengan 200. Jadi udah betul. Jadi itu untuk soal nomor 4. Dan soal terakhir dari UAS Matdas 2021-2022. Semangat ya untuk UASnya, dan terima kasih semuanya.